Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian, salam budaya. Kali ini kita akan ngebahas Blangkon. Ini gara-gara pernikahan putra Presiden Jokowi, ya, Kaisang dan Erina Gudono itu kan kemudian pakai adat Jawa, lalu kemudian rame dibahas tentang budaya Jawa. Sebelumnya kita sudah bahas soal kerisnya ya. Lalu kemudian ada soal Blangkonnya. Nah, bagi teman-teman yang memperhatikan, itu kan dia nikah di Jogja juga, lalu ngunduh mantu di Surakarta. Kalau diperhatikan Blangkonnya itu beda teman-teman. Antara Jogja dan Solo itu memang Blangkonnya berbeda. Dari dulu kan sebenarnya mereka sama awalnya, yaitu Mataram ya. Mulai dari setelah Majapahit itu kan kemudian di Jawa yang berkuasa mana Demak lalu Pajang kemudian Mataram. Nah, di era Mataram itu kemudian sampai akhirnya dipecah dua menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Nah, Surakarta sendiri kemudian pecah juga menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran. Lalu Jogja sendiri juga ada dua, yaitu Kasultanan dan Pakualaman. Nah, untuk dua ini, Jogja dan Solo ini memang kemudian ketika setelah Palihan Nagari itu atau dipecahnya Mataram itu, mereka kemudian menciptakan gaya berbudaya dan busana Jawa yang berbeda. Selain keris yang sudah kita jelaskan, juga Blangkon. Nah, bedanya di mana? Kita pakai sampel aja ya. Nah, ini Blangkon Solo, teman-teman, atau Surakarta. Sebenarnya secara umum mudah dikenali, yaitu modelnya begini. Ini agak trepes begini. Lalu dia nggak ada mondolan. Ininya kempis. Nah, ini atau ini namanya mondolan. Sementara kalau di Jogja ini Jogja nih, teman-teman. Nah, Jogja itu begini. Ininya lebih tebal ya, karena dia harus ada wirunya. Lalu ini belakangnya begini. Nah, dia ada mondolan. Nah, mondolan ini apa? Sebenarnya mondolan ini kan dulu, jadi orang Jawa dulu itu, teman-teman, rambutnya itu panjang. Lalu Blangkon ini kan sebenarnya bentuk instan dari udeng gitu. Jadi sebenarnya yang dipakai orang Jawa itu yang dulu aslinya adalah udeng atau ikat kepala atau imamah atau apapun atau sorban segala macam itu, tapi ala Jawa itu yang namanya udeng. Lalu kemudian dipakai untuk apa? Untuk mengikat rambutnya biar nggak acak-acakan. Lalu ini mondolan adalah rambut panjangnya itu kan udah diikat lalu dimasukin ke sini dan ditali di sini. Jadi ini sebenarnya Blangkon ini kalau dibuka itu ya jadi lembaran itu tadi, jadi lembaran udeng itu tadi. Nah, biar gampang dan orang Jawa sekarang rambutnya pendek-pendek, maka kemudian dibikin mondolan. Nah, di Solo karena rambut orang kan sekarang pendek dan ini kan bukan dipakai untuk mengikat, mondolannya dikecilin gitu. Nah, di Solo sendiri juga ada, selain ini juga ada ini model kesatrian, model-model yang lain. Nah, di Jogja juga ada model yang begini, yang ini model senopaten, ininya panjang. Perbedaannya ininya panjang, kalau ini kan di sini. Dan Blangkon ini ada makna filosofinya. Ya, bedanya udah tahu ya, bedanya dulu teman-teman tahu. Nah, secara sekilas beginilah. Secara sekilas tuh bedanya begini, teman-teman ya. Jadi kalau jangan salah nih, soalnya suka salah di Jakarta. Jadi bajunya Jogja, Blangkonnya Solo, Blangkonnya jariknya beda juga, Blangkonnya Solo, jarik dan bajunya Jogja segala macam. Nah, kalau Jogja begini teman-teman. Nah, filosofinya juga bagus nih teman-teman. Jadi orang Jawa itu dulu kalau sudah dicopot ikat kepalanya, jadi ikat kepala itu melindungi orang Jawa, pemahaman. Makanya udeng itu dari kata-kata mudeng artinya itu paham. Jadi orang Jawa itu kepalanya harus selalu paham atau menanamkan pemahaman terhadap apapun di kepalanya. Lalu kemudian juga dia harus menyembunyikan amarah. Jadi dia kan mengikat kepala biar hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Karena apa? Ketika orang Jawa dulu udah mencopot udengnya, rambutnya tergerai panjang itu, biasanya kalau lagi ngamuk itu, orang Jawa ketika dia mau keluar gitu, mungkin nggak pakai baju nggak apa-apa, maksudnya nggak pakai baju atasan itu, tapi kepalanya harus diudengi gitu, teman-teman. Ya ini tidak lepas dari budaya Mataram Islam ya, yang tinggalan dari Sunan Kalijogo juga. Jadi kan ada yang membenturkan sekarang Blangkon itu nggak Islami gitu kan. Yang Islami itu peci segala macam, kata siapa gitu. Blangkon itu justru Islami, kalau peci itu malah mirip Yahudi kan, yang peci begitu kan. Kalau Blangkon justru Islami, pertama dia mirip imamah atau mirip sorbannya Nabi, tapi dia dibentuk dari kain batik khas Indonesia, Nusantara. Kemudian tahu nggak teman-teman, kalau Jogja itu ada wirunya atau lipatannya. Ini kalau pakem, ini pakem teman-teman.
itu harus 17. Nah, kalau Jogja ya, kalau Solo saya nggak tahu, kayaknya nggak ada. Kalau Jogja harus 17. Kenapa? Makanya Jogja nyebutnya sebenarnya Blangkon Mataraman. Mataram asli gitu, 17. Kenapa? Karena itu melambangkan rakaat sholat dalam sehari, teman-teman. Sholat wajib ya, 17. Jadi ini selami banget. Nah, ya ntar beli Blangkonnya di Malioboro ternyata nggak 17 ya, itu berarti nggak pakem gitu. Tapi kalau bikin seperti saya ini dari kain, lalu kita bikin khusus, itu harusnya 17. Nah, di pernikahan Kaisang kemarin juga di banyak pernikahan itu blangkonnya kan biasanya blangkon ini ya, blangkon beli itu biasanya nggak pas itu di sini. Nah ini harusnya ini kayaknya yang punya saya yang ini juga agak nggak pas. Nah kayak gini teman-teman, ini nggak pas. Ini karena dulu saya belinya cuman ngukur ini kepalanya. Tapi kalau dia pas, ya kita misal pakai ini ya. Nah ini kan kita bikinnya diukur. Ini harus pas di telinga nih teman-teman, pas di sini. Jadi dia tuh ngepas nih, seret. Ini karena bikinnya diukur, jadi tidak hanya lingkar kepala, tapi diukur dari kuping ke atas, dari kuping ke sini, itu gitu. Nah ini bedanya ya, bedanya kalau beli di jadi di Malioboro gitu biasanya atau teras Malioboro nggak akan sepas ini gitu. Nah harusnya kemarin tuh sekelas Pak Presiden harusnya ya blangkonnya dibikin lah. Coba dibandingkan dengan pernikahan yang keraton ya. Yang keraton itu pasti semuanya ngepas dan karena memang dibikin custom. Nah, harusnya memang begitu. Jadi tidak hanya keris misalkan dibikin sesuai dengan siapa yang akan memakainya. Blangkon pun dibikin custom. Jadi nggak seperti peci ya yang hanya lingkarnya asal lingkarnya sama, ya atasnya sama. Kalau blangkon kan karena harus ada atasnya, harus ada ketemuannya di sini segala macam gitu, teman-teman. Nah, kalau Solo kayaknya nggak harus ya, karena waktu saya bikin Solo itu nggak ditanya itu gitu. Misalnya biasanya cuma lingkar aja. Ya karena beda ya tadi ya. Terserah apa namanya Jogja sama Solo memang ada perbedaan dalam hal motif batik, blangkon segala macam. Yang penting teman-teman jangan salah kaprah. Blangkonnya Jogja pakai jariknya Solo, bajunya Solo atau sebaliknya. Dan ini banyak sekali terjadi di kawinan-kawinan adat Jawa, terutama yang di Jakarta atau di wilayah-wilayah yang lain itu. Kalau di kawinannya anaknya Pak Presiden nggak terjadi sih itu. Itu banyak sekali. Jadi edukasi itu penting sekali membedakan blangkon. Jangan asal blangkon semua blangkon Jawa sama, enggak, beda. Nanti Cirebon juga beda lagi gitu. Itu kan Cirebon mirip-mirip juga blangkon Jawa, tapi mereka cuman kemudian memang dimodifikasi ada nuansa Sunda juga. Namanya mungkin juga bukan blangkon. Dulu kan Mataram juga menguasai hampir Pulau Jawa kecuali Banten kan. Jadi pengaruh-pengaruh itu kemudian pengaruh blangkon, baju segala macam memang rata di seluruh Jawa, termasuk di soal kerisnya dengan segala macam. Jadi gitu teman-teman. Semoga dari video ini jadi tahu nih minimal basicnya bedanya blangkon Jogja dengan Solo gitu. Jadi jangan sampai salah nanti misal pakai baju. Nah nanti mungkin yang mau nikah atau mau foto segala macam pakai adat Jawa, jadi juga harus diperhatikan. Jangan sampai tadi tuh blangkonnya ini belum baru soal blangkon nih, belum soal yang lain, motif bajunya, kamusnya, anggaran segala macam yang saya sebenarnya agak nggak ngerti banget juga gitu. Tapi yang soal blangkon tuh saya pelajari karena saya suka banget blangkon. Kayaknya wajah saya karena orang Jawa ya, jadi kayaknya lebih cocok tuh pakai blangkon dibanding pakai topi misal. Tapi saya juga suka topi. Nah, oh ya, ini yang untuk blangkon ini teman-teman, namanya plonco ini. Jadi jauh sebelum New Era menciptakan tatakan topi yang dijual sampai 300.000 itu, orang Jawa sudah menciptakan plonco gitu. Jauh sebelum itu. Jadi orang Jawa itu udah dari dulu udah maju. Ya teman-teman, namanya plonco. Ini perlu ada teman-teman. Jadi kalau beli blangkon ini bedanya kalau Solo lebih pendek juga lebih tinggi. Itu perlu ada biar kalau teman-teman nyimpen blangkon itu blangkonnya nggak ini ya, tetap di kondisi safe yang bagus. Tapi blangkon juga macam-macam. Kalau yang bagus tuh kayak gini, ini bisa dilipat-lipat gitu. Bisa dilipat-lipat, kalau bisa dicuci balik lagi bagus. Kalau blangkon bagus tuh begitu. Biasanya range harganya itu hampir 500 ribuan. 500 ke atas. Nah, yang murah-murah itu biasanya pakai kertas. Jadi nggak bisa dicuci dan kalau dilipat dia nggak balik karena pakai kertas. Kalau yang kayak gini kan dia pakai kain dalamnya. Jadi mau di kewel-kewel di apa-apain ini balik lagi. Masuk sama dengan yang Jogja ini gitu. Oke, kepanjangan itulah pokoknya bedanya blangkon Jogja dan Solo. Yang soal filosofinya
Teman-teman bisa baca juga di tulisan saya, pernah saya tulis di Facebook, di blog segala macam. Nah itu, jadi belangkon tuh ternyata nggak sekedar cuman penutup kepala, ada filosofinya dan juga berguna bagi yang sering membenturkan antara belangkon dan Islam dengan peci segala macam. Itu semoga dengan itu jadi terbuka pikirannya dan nggak ngawur lagi gitu. Oke teman-teman, itu tadi videonya, semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan di like dan disebarkan nih biar orang tahu nih bedanya. Jadi jangan sampai salah-salah kaprah lagi dan nggak tahu. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena akan ada lagi video-video seperti ini yang mungkin menarik bagi teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, Betur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam budaya.